Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya yakin dan percaya pagi ini kita semua merasakan lagi anugerah baru yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Seberapa banyak yang siap dan rindu untuk merasakan hadirat Tuhan pagi ini? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi ini di hadapan Tuhan. Ambil waktu teduhmu sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mampukan kami melewati hari demi hari Tuhan. Sampai kami tiba di hari ini lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami datang saat ini. Kami mau datang pagi ini dengan penuh kerinduan Tuhan. Penuhi kami dan lawat setiap kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Katakan Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari setiap kita yang rindu pagi ini katakan dan minta pada Tuhan. Tuhan, aku rindu. Ya Tuhan, Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Yes Tuhan. Ku rindu lawatan-Mu. Kembali katakan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan ku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Rindu lawatan. Mari setiap kita yang rindu katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan
Mari sembah Dia pagi ini. Nyatakan kerinduanmu pagi ini di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduanmu pagi ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. 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 Oh Yesus, kami rindu, kami rindu, kami rindu menyembah-Mu. Haleluya. Rawat setiap kami, jamah setiap hati kami. Oh Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Katakan, ku rindukan Roh-Mu menggurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu menggurapi saat ini. Mari setiap kita yang rindu
Tuhan jadikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan pelihara hidup kami, Tuhan jaga langkah kami sampai hari ini. Ini kami anak-anak-Mu datang ke tempat ini Tuhan, dengan segala keberadaan kami mau bawa korban syukur kami, pujian kami. Biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Yang kami rindukan adalah kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya hari ini Tuhan beracara di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan, boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Kasih salam sehati dulu kepada sobat di kanan kirinya. Haleluya. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Tuhan. Kita rindu merasakan hadirat Tuhan, amin. Amin. Kasih setia Tuhan yang lebih dari hidup boleh kita terima semua di tempat ini. Haleluya, ya Tuhan. Engkau Allah kami. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami haus kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Katakan ku memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Amin. Dialah penolong kita. Menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan kembali pujian yang indah bagi di hadapan Tuhan. Mari terus bebaskan roh kita untuk memuji menyembah Tuhan pagi ini. Ya Tuhan, ya Tuhan Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Mari puji Dia. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau penolong kami. Engkau menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Boleh angkat tanganmu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Mau terus puji Tuhan, amin. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Yang mengalami pertolongan Tuhan katakan, sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Amin. Jiwaku melekat kepadamu. Aku puji Kau lebih lagi Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demi nama-Mu. Ku telah menjadi
Saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah pujian kita pagi ini itu boleh menyukakan hati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Nanti Bapak Indra akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan, untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Dan sebentar Tuhan kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Ajar kami memberi persembahan ini, biar persembahan ini menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami siap memberi ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Syukur untuk persembahan yang boleh kita bawa pada pagi hari ini. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan pulihkan setiap hati kita, menyegarkan jiwa kita lagi dengan kuasa firman Tuhan dan rohnya yang hidup. Amin. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, hadir-Mu selalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Bersama katakan, yang ku ingini, saya serahkan pada Bapak Gembala. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Dari dunia ini semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mana
Bapakku, Engkau termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah harta kami yang paling berharga dalam hidup kami. Engkau yang dapat menyelamatkan hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu menolong hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu yang besar atas hidup kami. Secara khusus buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema firman Tuhan kita hari ini, kita akan berbicara tentang mujizat. Bapak Ibu, kita percaya sampai hari ini Tuhan tetap bisa buat mujizat. Amin. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita hari ini, apa pengertian dari kata mujizat? Mujizat artinya pekerjaan Allah yang hidup di dalam alam dan sejarah. Saya ulangi, pengertian kata mujizat artinya pekerjaan Allah yang hidup dalam alam dan sejarah. Pekerjaan Allah yang hidup dalam sejarah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pekerjaan Allah yang ajaib. Kita baca dalam Keluaran 15 ayat 11 yang berkata, siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Bapak Ibu Tuhan, kita tahu bagaimana ketika Tuhan memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Kita lihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ajaib yang Tuhan kerjakan atas kehidupan bangsa Israel. Tuhan pakai Musa Bapak Ibu saat itu. Kita lihat ada satu peristiwa yang kita gak bisa lupakan. Yaitu bagaimana peristiwa ketika bangsa Israel harus melewati Laut Merah atau Laut Teberau. Di mana laut itu bisa dibagi 2. Sehingga bangsa Israel bisa melewati di tempat yang kering. Dan ketika tentara Firaun mengejar, mereka mati semua di Laut Teberau. Ini peristiwa yang ajaib Bapak Ibu. Dan ini dicatat di dalam alam dan sejarah. Kemudian peristiwa ketika Yosua memimpin bangsa Israel setelah menggantikan Musa. Di mana Yosua harus membawa bangsa Israel itu masuk ke negeri perjanjian. Dan mereka harus melewati satu sungai, namanya Sungai Yordan. Bapak Ibu, Tuhan kembali membuat keajaiban. Tapi bedanya, waktu itu Musa punya tongkat dan punya jubah. Diarahkan itu ke sungai, ke laut. Maka terbelah 2. Tapi pada waktu saat itu di Sungai Yordan, Yosua memerintahkan para imam memegang tabut perjanjian. Ketika para imam memegang tabut perjanjian menginjak Sungai Yordan, sungai itu terbelah jadi 2. Di sini kita melihat kembali Tuhan sang pembuat keajaiban. Dia bisa membuat hal-hal yang ajaib dalam hidup kita meskipun dengan cara versi-versi yang berbeda, Bapak Ibu. Tapi kita tahu Allah kita adalah Allah sang pembuat keajaiban. Amin. Hari ini kita ada di sini Bapak Ibu. Itu karena keajaiban Tuhan. Benar Bapak Ibu. Hari ini kita bisa beribadah di sini. Itu karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu. Pengertian kata mujizat artinya pekerjaan Allah yang hidup dalam alam sejarah. Yang kedua, pekerjaan Allah yang berkuasa atau berkekuatan. Matius 11:20 berkata, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya.
Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian Tuhan, bahwa Tuhan Yesus semasa ada di dunia ini, dia begitu paling banyak buat mujizat. Amin. Dia Tuhan yang, ini menandakan bahwa dia ada Tuhan yang berkuasa. Perkataan ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya menunjukkan kepada Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Satu hal yang kita tahu, bahwa sampai hari ini Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Dia maha kuasa. Bapak Ibu, saya ingat satu kali saya diundang berdoa. Untuk siapa? Untuk Pak Ferry yang ada hari ini duduk di sini. Benar ya Pak? Saya punya peristiwa sama beliau, Bapak Ibu. Waktu itu ibu mertuanya masih hidup dan sebagai pengurus di gereja meminta saya untuk mendoakan Pak Ferry. Peristiwa yang kecil dan sederhana sepertinya Bapak Ibu. Ada bisul ya Pak. Ada bisul dalam tenggorokan ya. Bukan di luar Bapak Ibu. Kalau di luar tenggorokan kan gampang. Tapi ini ada bisul di dalam tenggorokan. Pertanyaannya, bagaimana bersihinnya Bapak Ibu? Kan di dalam tenggorokan Bapak Ibu. Lalu saya diundang untuk berdoa buat Pak Ferry. Saya datang sudah agak malam. Itu di rumah sakit THT di Proklamasi. Kira-kira jam 8:30 saya datang. Lalu seperti biasa Bapak Ibu, orang Pentakosta kan suka nyanyi. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Ini lagu lama, lagu jadul. Satu kali ada sekelompok majelis mendoakan orang sakit. Dia salah nyanyi Bapak Ibu. Bukan bilurnya tapi bulirnya. 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 Waduh, ini nyanyi salah. Diinjak sama temennya. Salah. Udah tanggung. Katanya udah tanggung salah. Gimana? Habis doa dia marahin sama temennya. Kamu bikin malu. Nyanyi salah. Bilur kamu bilang bilur kamu bilang bulir. Tapi dia jawab, kamu tahu bulirnya saja bisa menyembuhkan, apalagi bilurnya katanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setelah nyanyi lagu ini saya berdoa buat Pak Ferry. Saya pulang, gak terjadi apa-apa. Tapi besok pagi, kira-kira hampir jam 8 gitu kalau gak salah ya. Saya dapat telepon dari beliau. Pak, puji Tuhan saya gak jadi operasi. Kenapa? Ternyata hilang ya Pak. Ininya hilang, bisunya sama nananya hilang. Pertanyaannya, kemana dia hilang Bapak Ibu? Kita percaya Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan yang berkuasa. Kalau salah dokternya penasaran ya, disuruh jangan pulang dulu ya. Dokternya penasaran, nggak boleh pulang. Dia tunggu besok, jangan-jangan takut nimbul lagi kan Bapak Ibu. Tapi betul-betul kita bersyukur kita punya Tuhan yang berkuasa. Yang ketiga, pengertian kata mujizat yaitu pekerjaan Allah yang hidup dalam alam dan sejarah. Yang ketiga, yang penuh arti dan makna. Nehemia 9 ayat 10. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Maknanya ialah nama Tuhan dimasyurkan. Bapak Ibu, mujizat terjadi supaya nama Tuhan dimasyurkan. Bukan nama kita dimasyurkan. Nama Tuhan yang dimasyurkan. Kita tanpa Tuhan gak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Kita ini manusia banyak keterbatasan.
Ya, banyak keterbatasan. Tetapi kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan sang pembuat keajaiban. Tuhan yang berkuasa. Sehingga melalui mujizat ini nama Tuhan akan terus dimasyurkan melalui hidup kita. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, buat kita, faktor penting apa yang membuat mujizat itu dapat terjadi? Ada faktor yang sangat penting Bapak Ibu, yang menyebabkan mujizat dapat terjadi, yaitu namanya faktor hati. Bapak Ibu ingat, faktor yang penting namanya faktor hati. Alkitab berkata Tuhan itu lihat hati kita. Dia tahu persis apa yang ada di hati kita. Pagi ini pun dia tahu apa yang ada di hati kita. Dia tahu persis apa yang ada di hati kita. Bicara faktor hati ada dua hal. Yang pertama, hati manusia itu sendiri. Yang kedua, namanya hati Allah. Berbicara tentang hati manusia Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang bersih dan benar di hadapan Tuhan. Bicara tentang hati yang bersih dan benar, diajar di mana kita harus memiliki hati yang tidak menyimpan akar pahit atau kepahitan. Bapak Ibu, jangan ada kepahitan. Di hati kita jangan sampai ada kepahitan. Orang yang hidupnya ada kepahitan Bapak Ibu, dia tidak akan tenang hidupnya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang terjadi hatinya, pahit. Dia mesti betul-betul bisa melepaskan akar pahit itu supaya tidak ada di dalam hatinya. Kemudian hati yang tidak sombong atau rendah hati. Bapak Ibu Tuhan, kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, baik dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, apapun kita kerjakan, kita gak boleh sombong. Amin. Kita harus semakin rendah hati. Kenapa? Karena kita tahu semua itu datangnya dari Tuhan. Kemudian hati yang tidak iri. Ada iri hati. Bapak Ibu, kadang-kadang kita suka iri hati. Melihat orang lain lebih diberkati dari kita. Orang yang lebih sukses dari kita. Kita gampang iri hati Bapak Ibu. Bukankah kita bersyukur kalau ada orang yang lebih diberkati dari kita. Bapak Ibu, satu kali saya baca buku yang ditulis oleh seorang pengkhotbah dari Amerika. Pasti Bapak Ibu tahu namanya Joyce Meyer, seorang ibu. Dia pernah menulis di sebuah buku untuk kita bisa, dia memberikan tips terhadap untuk tidak iri hati sama orang. Dia berkata begini, kita gak boleh iri hati sama orang. Kenapa? Kita mesti berpikir, jangan-jangan orang itu telah lebih banyak bekerja keras dari kita sehingga dia berhasil. Benar gak Bapak Ibu? Yang kedua dia bilang begini, tips untuk tidak iri hati, mungkin dia telah lebih banyak menabur dalam hidup sehingga sekarang dia menuai dari apa yang dia tabur. Maka jangan iri hati Bapak Ibu. Hati kita mesti bersih dan benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, hati yang sehati sepakat. Coba kita baca Bapak Ibu Matius 18-19. Ya. Kelihatan gak Bapak Ibu hurufnya di situ? Kelihatan ya? Baik, kita baca 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Sepakat. Minimal 2 orang. Sepakat. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita sepakat berdoa sama Tuhan, Tuhan dengar. Bapak Ibu Tuhan, ada 7 orang biarawati di negeri Wales. Dia berdoa berpuasa untuk negerinya agar dilawat Tuhan. Mereka berdoa berpuasa 7 hari. 7 orang mereka berpuasa berdoa untuk negerinya. Bapak Ibu, mereka sepakat minta sama Tuhan. Hari pertama, hari kedua,
Tidak terjadi apa-apa. Tapi hari berikutnya Tuhan lawat negeri Wales. Dalam sejarah dicatat, penjara banyak yang kosong di negeri Wales. Kenapa? Karena ada banyak orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan ada orang yang sehati sepakat berdoa. Amin. Bapak Ibu juga mesti harus belajar sepakat sehati berdoa. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kemudian bicara tim manusia yang ketiga, hati yang bersyukur. Bapak Ibu kita mesti belajar memiliki hati yang bersyukur. Amin. Nyaris tak terdengar suaranya. Gak apa-apa Bapak Ibu. Satu kali saya ulang Bapak Ibu. Saya diundang pelayanan ibadah tutup tahun. Di tempat pelayanan saya dulu di GBI Sari Bumi Indah di Tangerang. Kalau saya tidak salah yang pimpin pujian waktu itu adalah Pak Noviantoro. Saya yang khotbah. Lalu tiba-tiba dia berkata begini, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Kan malam tahun baru kan suka ada kesaksian pujian. Kita akan mendengarkan pujian dengan judul lagu Aber. Wah, saya pikir lagu apa nih Aber? Tiba-tiba ibu-ibu naik. Dia nyanyi begini. Aber syukur, aber syukur, aber syukur. Yang nyanyi Ibu Boru Napitupulu Bapak Ibu. Ibu Bapak kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu gak bisa bersyukur, ingat judul lagu Aber. Ya. Aber syukur. Kita mesti bisa bersyukur sama Tuhan. Yang keempat, hati yang beriman. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu, ayat ini pernah dipakai oleh sekelompok orang yang ingin membunuh orang-orang Kristen yang ada di satu negara Bapak Ibu. Di Mesir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kita ke Israel ke Mesir, kita pasti diajak ke tempat ini. Namanya Bukit Mukatam. Gereja sampah. Disitulah terjadi mujizat. Ayat ini dipakai oleh sekelompok orang yang berkata kepada orang Kristen, saya melihat di kitab sucimu yang berkata tentang hal ini. Sekarang saya buktikan, kamu punya iman kan? Kalau kamu punya iman, kamu mesti berdoa dan kamu imani gunung di depanmu harus pindah. Bayangin Bapak Ibu. Ini gunung beneran, bukan gunung Sari Bapak Ibu. Atau gunung yang lain. Ini benar-benar gunung Bapak Ibu. Lalu orang Kristen itu berdoa, berpuasa. Hari pertama, hari kedua tidak terjadi apa-apa. Tapi hari ketiga Bapak Ibu, Tuhan buat mujizat. Bagaimana caranya? Tuhan buat gempa bumi. Gunungnya pindah bergeser Bapak Ibu. Tuhan menggenapi janji firman-Nya. Kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kau bisa berkata kepada gunung, tercampaklah engkau ke laut. Dan itu dibuktikan. Dan sampai hari itu jadi sejarah. Di Bukit Mukatam. Bapak Ibu. Waduh itu unik loh Bapak Ibu. Kita kebaktian gak usah pakai mic. Karena di atas ini kayak batu-batuan Bapak Ibu. Cuman kayaknya gak terawat itu bangku-bangku dari kayu. Bisa bergema. Unik Bapak Ibu. Betul. Itu keadaannya unik. Kenapa? Karena itu terjadi secara alami. Tuhan kerjakan. Tapi di situ banyak orang Kristen. Di gua itu banyak orang Kristen. Tapi juga banyak sampah. Karena kenapa? Disebut gereja sampah. Karena orang di situ usahanya usaha sampah, Bapak. Jadi hari ini kita diingatkan pentingnya hati kita. Hati yang bersih dan benar. Hati yang sehati sepakat. Hati yang bersyukur. Hati yang beriman. Yang terakhir, hati Allah. Hatinya Tuhan.
Alkitab berkata Roma 9, 16, 18. Jadi hal ini tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Itu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia mendengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Perhatikan ayat terakhir. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ini berbicara mengenai hak kedaulatan Allah. Dan mujizat itu tergantung atau bergantung dari kemurahan hati Allah. Bapak Ibu, makanya kita terus memohon kemurahan hati Allah. Kita hidup sampai hari itu karena kemurahan hati Allah. Sebab kalau Allah sudah berkemurahan atas hidup kita Bapak Ibu, maka doa-doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Terbergantung dari kemurahan hatinya Tuhan. Makanya Bapak Ibu, perlu kita hidup intim dengan Tuhan. Kita minta selalu kemurahan hati Allah. Dalam pelayanan, dalam hidup saya begitu banyak melihat kemurahan hati Tuhan. Tuhan nyatakan buat hidup saya. Saya ada hari ini, itu karena kemurahan hati Tuhan. Benar Bapak Ibu. Saya bisa melayani sampai hari ini, itu karena kemurahan hati Tuhan. Tanpa Tuhan, saya kosong, nol, tak berarti. Berbahagialah yang kita mendengar firman Tuhan, serta melakukannya. Saya akan bacakan Warta Jemaat Minggu 25 September 2022. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 29 September 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 30 September 2022 pukul 18.30 WIB di Ruko Graha Niaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan juga jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah raya pada hari Minggu 2 Oktober 2022 disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 WIB bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu dan bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan agar dapat memarkir kendaraannya di Gedung Graha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas. Gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta telah dilaksanakan. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dalam gerakan ini dengan memasukkan ke dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Dan penerimaan bulan September dari tanggal 4, 11 dan juga 18 itu adalah sebesar Rp882.000, puji Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terus memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga, Bapak Ibu bisa menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Graha Pena. Sekian warta jemaat pada hari ini, saya serahkan Bu Gembala. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Amin. Kiranya Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang engkau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, keluarga kita,
orang-orang yang bertalian darah dengan kita. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa dalam nama Yesus. Amin. Besar anugerah